Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hayden fans. Kembali lagi kita berdua di sini minus Bung Tobing ya, Bung Insan. Kita akan coba preview pertandingan yang akan dilaksanakan atau dilangsungkan nanti malam ya. Kita hari ini fokus untuk review IPL dan Liga Italia. Kita ke tanah Italia dulu, Bung, tanpa berlama-lama. Apa perlu disapa dulu rekan kita? Halo, selamat sore ya. Sore kita. Selamat sore untuk semuanya, sahabat Hayden fans dimanapun Anda berada, seluruh fans club di seluruh dunia ya, khususnya di Indonesia. Semoga tetap halo, salam kenal dari kita juga yang baru bergabung ya, mungkin bersama host Kece Sejagat Oke. Adri Pilihan. Oke, silakan. Ya, siap. Kita mulai, Bu ya. Review pertama saya mau ke Inter dulu. Inter berhadapan dengan Indonesia kali ini, yang mana modal bagus dari Inter Milan, kemenangan sebelumnya di partai lanjutan Liga Italia. Kondisi Inter, Bu, terakhir pasca kemenangan tengah pekan. Di Swimming Training Center nampak sekali memang gairah kembali ditunjukkan oleh skuad Inter Milan saat ini, karena memang berhubung kemenangan atas Empoli itu mengatrol mentalitas tim dan gairah tim juga khususnya, dan juga ada beberapa pemain yang sudah lama tidak tampil seperti Danilo Di Ambrosio, The Spider-Man tampil kembali dan mencetak gol. Kemudian juga ada Alexis Sanchez yang menciptakan assist yang brilian kepada seorang Di Ambrosio. Dan juga ada beberapa pemain juga yang sudah sembuh dari cedera. Itu mengindikasikan Inter Milan akan tampil all out nanti pada partai melawan Udinese di Giuseppe Meazza. Apalagi main di depan pendukung sendiri ya, Bu ya. Dan satu lagi isu yang berkembang kembalinya seorang Christian Eriksen, sang jenderal tengah sebelumnya, tapi dengan keadaan yang berbeda pasca cedera serius di bagian jantung ya. Jadi kita turut prihatin juga dengan beliau ini dan tidak bisa lagi mengikuti pertandingan selanjutnya untuk Inter. Ini apakah ada pengaruh atau memang skuad Inter baik-baik saja tanpa Eriksen? Kedalaman skuad Inter sudah disampaikan di Bung Tobing ya, tadi video rekaman singkat tadi. Bahwasanya memang Inter itu memiliki kedalaman skuad yang dalam ya. Walaupun banyak pemain inti yang cedera, namun ada beberapa pemain yang bisa melapis pemain-pemain tersebut sehingga tidak mempengaruhi permainan Inter secara kolektif. Namun pakem ini tentunya tanpa pemain-pemain yang bisa diandalkan seperti halnya trio back seperti De Vrij, Skriniar dan juga Skriniar, Bastoni dan juga De Vrij ini tentu akan harus ada adaptasi kembali di pertahanan Inter ataupun di sektor-sektor yang krusial di tim Inter saat ini. Pastinya kemenangan 2-0 cukup aura positif juga bagi Inter Milan. Terus Bung, kita ke lawannya ini Udinese. Udinese saat ini Bung, kira-kira kondisi tim ini apakah bisa menyulitkan Inter walaupun main di Giuseppe Meazza? Ya, Udinese selalu menyulitkan tim manapun ya, karena memang dari zamannya Marcio Amoroso dulu, Oliver Bierhoff juga, mungkin tahu sendiri bagaimana kisah Udinese ini. Vincenzo La Quinta di era 2000-an dulu, di awal 2000-an ya, selalu dijuluki sebagai tim kuda hitam. Betul sekali. Dan memang mereka ini jarang sekali bisa terdegradasi, Bu. Dan praktis memang belum pernah sama sekali degradasi. Semenjak era 90-an ya. Belum pernah terdegradasi, dan itu mengindikasikan bahwasanya memang Udinese memberikan perlawanan serius kepada setiap tim di Serie A. Artinya dengan bukti nyata ya, misalnya bahwasanya mereka tetap bisa bertahan di Liga Italia, membuktikan bahwasanya Udinese tidak bisa dipandang remeh juga bagi tim-tim Big Four tentunya. Walaupun mereka kehilangan sosok seperti Rodrigo De Paul yang pindah ke Atletico Madrid, namun Udinese ini sudah menjadi sebuah tim yang memang sudah lama dibentuk, sehingga memang nampak sekali pakem permainan, kemudian pola permainannya dari sayap, apalagi Molina asal Argentina yang memberikan perbedaan di sisi kanan dari Udinese. Prediksi Bu, Inter versus Udinese. Inter memiliki peluang untuk menang dengan catatan mempertahankan
disiplin permainan dan juga lebih aktif dalam melakukan high pressing juga di kotak penalti dari Udinese ya. Iya. Kalau kita melihat Udinese ini pastinya akan main bertahan nih. Iya, betul. Ya, di mana Inter Milan pun harus mengambil keuntungan dari setiap kesalahan-kesalahan Udinese di lini pertahanan. Dan saya yakin apabila rencana-rencana dari Simone Inzaghi berjalan, Inter bisa menang tipis lah kalau menang tipis ya. 2-1. 2-1, oke. Saya tangkap 2-1. Ini dari Bung Tobing juga ada request tadi bahwasanya beliau tidak bisa tampil di video, tapi membuat prediksi tersendiri juga hampir sama, cuman dengan skor 0-1 seperti itu ya. Skor tipis bagi Inter Milan. 2-1 dan 0-1. Menarik kita lihat. Berikutnya kita ke laga sebelum ke big match ya. Kita ada Verona versus Juve yang akan dilangsungkan di markas Verona. Kira-kira Bung, Juve saat ini mulai merangkak lagi ke atas. Namun terakhir sempat kalah juga, bertengger di posisi 7 lagi ya, sedikit. Saya katakan memang Juve ini masih belum menemukan pakem yang tepat di bawah Allegri, walaupun memang ada beberapa pemain yang mungkin dulu pernah juga dilatih oleh Allegri ya. Iya, betul sekali. Secara tim memang Juve belum menemukan magisnya ya. Terbukti memang untuk laga home minggu lalu mereka kalah melawan Sassuolo yang notabene bisa mereka kalahkan. Harusnya bisa dijebol di menit-menit akhir ya. Kalau kata fans Inter karma. Iya betul. Ya ini ada kutipan juga ya, karma karena penalti kontroversial di laga melawan Inter Milan imbang 1-1 itu banyak yang mengutuk ya, walaupun kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Namun kita melihat di sana ya, Juve tanpa itu tanpa keuntungan seperti itu di Serie A sangat sulit ya. Artinya mereka memanfaatkan momentum-momentum kontak fisik di kotak penalti dan juga beberapa peluang untuk mencetak gol dengan kemenangan tipis ya. Terbukti memang di UCL juga demikian juga ya. Mereka selalu mengambil keuntungan saja, bukan keberuntungan. Keuntungan ya, pakem yang di buat oleh Allegri, mindset kepada pemain-pemain agar pemain ini lebih mementingkan hasil. Namun secara kontinuitas itu masih sebenarnya tidak ideal menurut saya. Mereka harus menemukan cara permainan yang tepat dan pakem untuk dapat survive di Serie A nanti. Kita lihat memang Juve ini angin-anginan ya pemirsa semenjak dilatih kembali oleh Allegri. Apakah ini pengaruh juga dengan hilangnya seorang Mario Mandzukic, katakanlah seperti itu, para ujung tombak yang sebelumnya berada di Juve, namun sekarang udah keluar seperti itu. Kalau saya katakan ya, memang betul ya, tapi melihat usia juga ya, sudah sewajarnya didepak pemain seperti itu. Buktinya Mandzukic di Milan tidak baik juga kan, akhirnya 1 musim sudah putus kontrak, sampai 1 musim di Milan ya. Dan ada beberapa pemain juga seperti Fernando Llorente, itu pemain tua dulu ya. Sekarang mereka memiliki generasi baru ya, Caio Jorge, striker belia youngster asal Brazil yang sampai saat ini belum menemukan sentuhannya. Sampai saat ini. Padahal dia digadang-gadang untuk menjadi pemain rising star Brazil ya. Membawa Brazil menjadi juara Piala Dunia Junior Under 17. Ternyata sampai saat ini belum bisa untuk menunjukkan tajinya. Demikian pula Alvaro Morata yang produktivitasnya berkurang, bahkan sebaliknya seorang Moise Kean itu bisa lebih produktif. Awalnya mereka agak pesimis dengan seorang Moise Kean. Ternyata Moise Kean lah yang kembali menciptakan gol, beberapa gol krusial termasuk melawan AS Roma. Jadi fans Juve pun saya rasa cukup setuju juga dengan performa Juve saat ini. Namun Bung, apakah tadi ada dalam tanda kutip karma? Apakah karmanya 2 kali lipat seperti itu? Verona versus Juventus. Apakah memang bukan gampang ini Mark Antonio Bentegudi ya. Kita tahu juga Verona mampu melumat Lazio ya. 4-0 ya. Ini bukan gampang. Sempat menonton juga ya. Seorang Simeone ya. Anak dari Diego Simeone ya, bermain untuk Verona saat ini. Sudah menciptakan quad-trick pada saat melawan Lazio. Ini merupakan hal yang patut diwaspadai untuk Juve. Tim La Vecchia Signora sendiri. Bahwasanya Verona ini adalah tim yang memiliki potensi untuk bisa mengalahkan Juve juga. Namun biasanya tim-tim seperti inilah yang dimakan Juve. Jujur aja Bung, Juve bisa menang sih
Juve sebenarnya. Dengan tim-tim itu seperti tadi. ini, tim-tim yang terlalu naif menyerang Iya. dengan frontal, akhirnya Juve mengambil keuntungan dari serangan balik cepat. Iya. Dan kualitas pemain dan materi kedalaman skuad yang luar biasa juga dari Juve. Iya. Jadi Bung, prediksi Verona versus Juve. Ya, Juve bisa menang. Menang ya? 1-2. Menang 1-2. Ya, 2 ya. Tetap tipis ya. Ya, Juve Kita menang. Lihat posisi dari Juve juga sekarang. Oke. Mudah-mudahan ada hasil positif juga dari Juventus dan tentu Ini Oh ya, siap. Kita minum dulu, pemirsa. gelas-gelas plastik. Ya, gelas plastik ya. Siap. Tapi bermerek. Siap. Oke. Gak ada endorsement. Nggak ada. Tapi bagi yang tahu ciri-cirinya pasti udah tahu mereknya. Baik, menarik ini. Ada 2 partai yang sudah kita bahas. Selanjutnya kita sebelum ke big match lagi, Bung ya, kita ada Atalanta versus Lazio. Mana tim yang juga boleh dikatakan memberikan kejutan-kejutan sendiri baik itu di UCL maupun di liga domestik. Atalanta versus Lazio. Ya, Atalanta sepeninggal dari Papu Gomez. Ya. Memang mereka ini agak angin-anginan kalau saya katakan. Iya. Inkonsisten. Kalau dulu pada saat ada Papu Gomez, kemudian ada Romero, Romero yang sekarang di Tottenham Hotspur. Iya. Mereka lebih kuat. Diallo juga ya. Nah, sekarang memang ada beberapa pemain yang masuk ke Atalanta seperti Zappacosta. Iya, betul. Ada juga di tengah ada Ruslan Malinovsky ya, Malinovsky. dari Ukraina. Itu memberikan perbedaan. Pasti bukan Egiski ya. Ya, Egiski Mainski, Seninski. Tapi udah main ski. Ya, Atalanta Malinovsky. ini ya pasti bisa mengejutkan dan juga pasti sangat-sangat bisa untuk mengatasi Lazio. Iya. Namun Lazio di bawah Sarri ini memang tampil kita tidak bisa prediksi ya. Iya. Seperti melawan Inter Milan mereka mendominasi full memang pertandingan di Olimpico Roma. Namun setelah itu mereka jeblok kembali saat melawan Verona. Nah, penentuannya adalah di sini di kandang Atalanta di Gewi Stadium. Itu bukan hal yang mudah. Apabila Sarri bisa melewati tantangan ini, itu adalah gambaran dari perjalanan Lazio musim ini. Di papan tengah, Bung ya? Iya, papan atas. Bukan papan atas ya. papan tengah. Apakah berhasil ini ya tim seperti Lazio ini yang punya juga sejarah yang kita tahu seperti itu dan bekas peninggal dari Inzaghi ya? Siap. Oke. Terkait pemain Lazio, Bung, apakah ada tambahan hukuman setelah memeluk salah seorang pemain Inter seperti itu pasca permainan melawan Inter? Iya, saya rasa ini luar biasa juga ini kesalahan dari seorang pemain seperti itu ya. Untuk kartu merah dengan demikian saya rasa tidak terlalu hukumannya mungkin paling 1 match saja ya. Kecuali memang ada hukuman tambahan berarti ya. Pelanggaran yang sangat usia dan mampu mencederai pemain dalam waktu lama itu bisa jadi kena arbitrasi yang cukup panjang juga dari FIGC nanti. Dan itu dilakukan secara spontan kan seperti itu. Oke, kita kalau sengaja ya, manas-manasi sedikit gitu. Ada bumbunya. Oke. Kita ke Roma versus AC Milan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh fans Milanisti seluruh dunia tentunya. Tim ibu kota melawan tim AC Milan yang juga sedang on fire, boleh dikatakan seperti itu di liga domestik. Iya, Pak. 2 tim ini terakhir menang ya. Roma terakhir menang lawan Cagliari. Ini sebenarnya melejit juga sama Roma. Pasca kegagalan atas Bodo Glimt yang sangat memalukan ya. Iya, betul sekali. Sebelumnya mereka juga menahan imbang Napoli dan memutus rentetan kemenangan Napoli di Serie A. Saya melihat ada progres di sini, apalagi dengan on fire-nya Lorenzo Pellegrini, dengan kapten AS Roma itu menjadi garansi Roma ini bisa menyulitkan Milan. Dan bisa jadi ini gap Milan dan Napoli ini bisa pasca kemenangan Napoli semalam, Milan lebih tertinggal ini pekan ini karena memang Roma ini berpotensi untuk menang ataupun imbang dengan Milan. Walaupun secara umum Milan bisa juga menang ya, asalkan bisa memanfaatkan kelengahan Roma ya, koordinasi lini belakang yang sampai saat ini menjadi PR Mourinho ini. Seorang Mancini dan juga Ricasdorp ya sering sekali tidak dalam skema permainan Roma. Di kubu Milan sendiri, apakah masih mengandalkan pemain-pemain senior? Katakanlah di lini depan mereka ada Giroud, ada Ibra yang masih cedera ya, ada bisa tampil.
Ya. Ada lagi dan beberapa pemain muda juga tentunya yang ada di skuad Pioli. Ya, terakhir Giroud mencetak gol juga Iya. untuk kemenangan Iya, Milan. betul. Torino kalau saya bilang. Iya. Terakhir menang 2-0. Dan saya katakan itu juga Apakah ada masalah di lini depan AC Milan bukan sejauh ini? masalah, stoknya nggak ada. Stok nggak ada ya? Oke. Itu Masalahnya tadi, mungkin kekurangan saja. Fans Milan juga setuju dengan kita mungkin bahwasanya Oh, Milan ini sekarang sedang krisis pemain depan ya. Walaupun mereka memiliki sayap-sayap muda yang mumpuni, namun sampai saat ini mereka hanya mau menggantungkan harapan kepada striker-striker tua ya. Iya. Seperti Giroud dan juga Ibrahimovic 40 tahun loh, Bung. Iya. Sampai saat ini masih menjadi andalan. andalan. Apa yang terjadi di Milan sekarang? Mereka belum siap untuk mempromosikan seorang Colombo, Iya, striker center forward mereka. Oke. Nah, bahkan Daniel Maldini yang tapi bukan striker tunggal juga, bukan striker center forward juga. Oke. Bahkan ada isu juga beberapa berseliweran di media sosial baru-baru ini ya. Maka striker dari Torino, Belotti ya, yang rencananya mau ditarik Milan ke AC Milan seperti itu. Ya, Belotti ini memiliki Milan memiliki pesaing juga ya. Iya, Artinya oke. dari Inter Milan juga ingin juga menambah Lini depan ya? Iya, kedalaman skuadnya dengan Belotti ini ya. Tapi Iya. kita lihatlah bagaimana nanti transfer window-nya. Memang Iya. Belotti menyatakan memang Milan menjadi prioritasnya. Oke. Tapi kekuatan finansial juga berpengaruh nanti di akhir deadline nanti. Oke. Yang pasti Milan Bung versus Roma bermain di kandang AS Roma. Ya. Prediksinya Bung? Ya, saya rasa bisa imbang ya. Imbang ya? Satu sama ya. Satu sama. Oke. Kebetulan tadi Bung Tobing tidak sempat untuk membahas Roma versus Milan juga. Jadi ikut aja untuk kali ini 1-1. Oke. Berikutnya ada pertandingan yang sudah dilakukan yaitu Napoli sang pemuncak klasemen lagi-lagi Bung dengan hasil positif Ini melawan luar biasa ya. Unbeaten Napoli. Iya. Waduh, tapi memang tim-tim seperti ini memang habis bensinnya nanti di tengah musim. Iya. Tapi memang ujian dari Napoli adalah bagaimana konsisten nanti sampai dengan akhir musim, Bung. Iya, oke. Kalau sekedar kampion di Inferno ya Milan Iya. sudah merasakannya. Beli ya, pop mie benar-benar. kan nggak balik-balik. Jadi mudah-mudahan lah ya Napoli ini bisa survive. Dan Oke. kita selaku fans klub yang lainnya juga ibaratnya berharap lah tim-tim seperti Napoli ini Iya. bisa meramaikan Biar, persaingan juara. persaingan juga ya. Iya, Oke. musim ini. Biar semakin kompetitif tentunya Liga Italia. Oke Bu, kita tutup untuk Liga Italia Bung ya. Kita preview ke Liga Inggris setelah yang satu ini tentunya. Jangan kemana-mana. Oke, kita kembali lagi di channel Hai dan Fans membahas preview Liga Top Eropa tentunya. Kedua ini kita akan preview dari tanah Inggris yang mana ada beberapa pertandingan. Yang pertama kita ambil dari markas Tottenham Hotspur Bung. Ada Tottenham versus Manchester United yang sedang linglung. Oke, kira-kira Bung, apa yang akan terjadi ini dari partai ini? Aduh, kalau saya katakan ini Ole akan kembali hidup ini. Oke. Karena track recordnya memang Ole ini selalu ketika ditekan kalah menang lagi. Oke. Akhirnya menjadikan keluarga Glazer Iya. dilema yang luar biasa. Iya, oke. Karena memang memecat Ole ini sama dengan memutus proses yang Iya, ada di MU selama ini. Bahkan harus terjun juga seorang Sir Alex ya. Ya, kalau Sir Alex bilang Mauricio Pochettino. Tapi Pochettino. biasanya Alex ini selalu gagal dalam pilihannya. Oke, beliau Ingat nggak dulu? David Moyes. David Moyes Iya, ternyata gagal gagal total. Kalau saya katakan Musim ini. yang cocok untuk MU ini adalah Conte ya. Oke. Kalau saya katakan ya Setidaknya menaikkan mental dulu ya. mentalitas, kemudian gairah permainan kembali ya. Iya. Kita ketahui Conte adalah pelatih yang mampu untuk menyalurkan, mentransfer gairahnya, profesionalitasnya kepada tim Sersu. Oke. Yang pasti untuk dari Tottenham kita Bung, kita lihat dari squad yang ada sekarang ini ya. Harry Kane sudah mulai lagi cetak gol di beberapa match terakhir. Lalu Son juga sudah mulai on fire kembali ya, mendapatkan sentuhannya. Kira-kira Bung, apakah bisa mengatasi perlawanan dari Manchester United yang sedang bingung ini? Ya, saya rasa memang secara rekor juga, off the record juga ya, Iya. track record sebelumnya juga Ya, saling mengalahkan. Spurs ini adalah tim yang mampu mengalahkan MU. Iya. Saya katakan bukannya jarang mengalahkan MU. Iya, Ada beberapa kali, bahkan ada telak juga beberapa kali Iya. sebelumnya. 6-1 ya. Musim lalu juga menang 0-2 ya. Iya.
Jadi pemain-pemain kunci Spurs saat ini seperti Harry Kane, kemudian ada juga Son Heung-min. Iya. Ditambah lagi semakin innya sekarang Tanguy Ndombele. Ndombele. Ada juga Sergio Reguilon di kanan dan juga pemain asal Brazil ya Emerson Royal ini menjadi jaminan mutu untuk Spurs bisa memberikan perlawanan untuk MU. Di samping itu MU yang saat ini sedang untrusted kepada seorang Ole. Pemainnya sekarang katakanlah memiliki motivasi yang kurang saya rasa ya. Di samping ada motivator seperti Ronaldo. Bahkan Ronaldo sendiri pun sudah nampak sekali memang menginginkan pelatih baru sepertinya untuk. Bahkan udah terang-terangan juga. Kita kasihan juga lihat Ole ya seperti ini ya. Bahkan terang-terangan seorang Eric Bailly ya juga mengatakan bahwa ruang ganti sedang tidak kondusif dan sudah ada ketidakpercayaan kepada taktik. Bahkan para legend juga, Phil Neville, Gary Neville, juga beberapa tekanan yang luar biasa Ole. Termasuk juga Roy Keane juga sudah memberikan statement ketidakpercayaan kepada Ole. Padahal memang harusnya mereka dukung ya kalau saya katakan ya. Sesama jadi legend masalah MU ini sudah kita bahas di episode sebelumnya, bahwasanya sangat kompleks sekali, Bung. Tidak hanya sebatas Ole. Ini menyangkut internal pemain seperti yang disampaikan Thomas Tuchel dulu di PSG. Saya lebih gampang melatih Romelu Lukaku dibandingkan Neymar dan juga Mbappe. Karena Neymar dan Mbappe, saya harus mengurus teman-temannya, pergaulannya. Saya udah seperti menteri olahraga. Nah, itulah yang terjadi saat ini di MU. Oleh ini harus menekan berbagai hal, ego pemain bintang dan lain sebagainya. Belum lagi belum pastinya masa depan dari seorang Paul Pogba yang tarik ulur juga dengan klub pasca untuk perpanjangan kontrak. Jadi bro, prediksi Tottenham versus MU yang sedang galau. Ya, kalau boleh jujur ya. Iya, boleh jujur. Spurs ini bisa menang. Anda pun senang mungkin kalau Spurs. Kira-kira ya sulit. Bukan. Ini sekarang MU ini fans ini berharap ini MU kalah. Iya, pas kan. Karena biar jelas sekali semuanya ya kan. Itu yang tagar oleh yang tagar oleh Stein. Anda termasuk? Saya di tengah-tengah saja. Ya, kalau saya katakan Spurs bisa menang 1-0, namun apabila MU bisa tidak naik ya, bermainnya lebih defense, memanfaatkan serangan balik, bisa menang juga MU sebaliknya ya. Dikesampingkan dulu oleh atau ini. Iya, peluangnya sih lebih pada Spurs juga di tengah momentum yang sangat baik dari Spurs. Pasca kemenangan di Carabao Cup juga. MU juga sedang terluka ya, 5-0 di kandang sendiri lawan Liverpool. Jadi prediksi Bung? 1-0. 1-0. Tipis saja ya, 1-0 untuk Tottenham. Kalau Bung Host? Kalau saya mungkin kalau bisa lebih. Lebih dari MU maksudnya. Expect ya, nggak salah expect ya. Baik, kita menarik ini. Lanjut, kita Newcastle berhadapan dengan Chelsea, yang mana sang pemuncak klasemen melawan sang juru kunci. Pasca kekalahan juga, dan terakhir isunya Newcastle pecat pelatih Steve Bruce. Iya, Steve Bruce ya ini sudah diprediksi di awal. Saya katakan terpaksa dia ini. Terpaksa keluar karena memang udah ada rencana-rencana. Seandainya lah Pif tidak masuk, Steve Bruce bisa jadi tetap ada. Kalau memang dengan dia ya Newcastle sudah tahu bagaimana cara bermain. Kalau saya lihat dengan bergantinya pelatih Newcastle ini makin acak adut kalau saya katakan ya. Jadi sebuah kerugian untuk Newcastle berganti pelatih dengan caretaker betul sekali. Di pertandingan sisa musim ini melawan Chelsea yang bisa dikatakan superior ya. Iya, betul sekali. Walaupun tetap ada peluang. Namun kita berharap memang ini partai ini bisa lebih seimbang lah. Kalau saya katakan. Karena di samping main di St. James Park juga tambah lagi suntikan moral yang luar biasa dari PAF, mungkin ada hal-hal lain yang sudah disuntik ini Bang. Mungkin pemain dan pelatih belum masuk. Mungkin ada yang lain mungkin dari nutrisi dari betul sekali. Lebih mungkin dari dan semangat bonus juga ya kan. Ingin dipertahankan. Bisa jadi pemain mungkin lebih semangat di match ini di dua mau berdarah pekan setelah PV ini. Pastinya pengen dipertahankan kan seperti itu. Prediksi Bung Newcastle Chelsea. Newcastle Chelsea. Kalau saya entah kenapa tidak memihak Chelsea di sini, Bung. Saya memilih imbang. Imbang ya. 0-0. Jadi imbang. Ini beralasan juga mungkin dari Bung Ihsan ya, bahwasanya Newcastle seperti tadi banyak faktor lain ya yang mungkin bisa menyuntik semangat dari pemain-pemain.
Berikut kita terakhir ke Liverpool versus Brighton. 5-0 di kandang MU. Sekarang ada kedatangan tamu yang juga disebut kuda hitam tahun ini, Brighton Albion. Terakhir dia kalah melawan City ya, karena permainan terbuka mereka yang Bung katakan sudah bahas sebelumnya, cukup naif juga seorang Brighton melawan City. Liverpool mau tandang mau kandang ya, sama saja. Tetap memberikan pola permainan yang sama ya. Di setiap tidak pernah sejarahnya Liverpool main defense ya. Selalu high pressing ya. Saya ingat semalam partai Indonesia melawan Australia ya. Betul sekali. Nampak sekali apa yang disampaikan Sintayong itu kepada timnas Indonesia benar memang. Indonesia kalah fisik. Ya, Australia nge-press sepanjang pertandingan. Nah, demikian pula dengan Liverpool. Inilah bahkan ada pemain yang tidak bisa melanjutkan semalam. Sepak bola modern saat ini menuntut pemain memang harus bisa fight selama 90 menit. Dan Liverpool sejauh ini adalah tim yang mampu menerapkan itu di Liga Inggris. Tidak ada lawannya. Tiada duanya. Bahkan tim sekelas City aja belum bisa seperti Liverpool 90 menit bisa. Chelsea sendiri selaku pemuncak klasemen pun pernah diajak bertahan total gara-gara melawan Liverpool. Itu pun walaupun sedang dalam 10 pemain ya. Tapi kita juga salut juga dengan skuad yang ada sama Jurgen Klopp. Oke Bung, terakhir prediksi. Ya, Liverpool Brighton Brighton yang kuda hitam sekarang ya. Liverpool bisa lah menang ya. Brighton terakhir kalah lawan apa ya? Lawan City ya. 1-4 ya. Sekarang juga mereka bakal babak belur juga nih. Kalau seperti gaya City tadi, mengeladeni City. Brighton ini Bung naif juga. Terlalu main seperti halnya meniru apa seperti tim-tim berkualitas lainnya. City di kita kasih segala macam. Tapi nggak sadar mereka hanya bisa bermain seperti itu melawan 30 tim menit, tertentu. 45 menit. Setelah itu habis babak belur. Saya rasa di sini Liverpool bisa menang juga 4-0 ya. Yang pasti menang telak lah seperti itu ya. Telak ya. Sekelas MU saya bisa telak, apalagi maaf dulu, sekelas Brighton ya seperti itu. Jangan ingat-ingat dulu. Jangan ingat ya. Masih teringat. Bahkan tak bisa tidur kan? Iya, jika sama juga itu. Jika sama. Baik, menarik pemirsa. Ada dua liga yang akan menayangkan pertandingan-pertandingan yang seru tentunya. Apakah prediksi kita ini bisa tepat atau bagaimana? Dan satu lagi, apabila ada kesalahan data atau fakta atau analisa dari kami, berarti seperti yang sudah dibilang sebelumnya, Anda adalah pendengar yang terbaik dan Anda lebih banyak tahu seperti itu ya. Oke, mungkin itu preview kita hari ini sebagai video akhir pekan kita. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Ada pesan-pesan Bung kepada pemirsa kita, khususnya pengikut channel Hayden Fans. Ya, bagi yang suka channel Hayden Fans, terus ikuti channel Hayden Fans. Apabila ada komentar dan juga saran dari kawan-kawan sekalian, rekan-rekan sekalian, silakan tulis di kolom komentar. Kalau berkenan dengan channel ini, please like and subscribe channel ini untuk agar kita semua lebih semangat dalam membuat konten selanjutnya. Yang pastinya apapun ceritanya ke depan, kita insya Allah akan tetap konsisten menampilkan beberapa analisis atau review dari pertandingan seru Liga Eropa. Oke, pemirsa, kita dulu ya. Cukupkan dulu sampai sekian. Semoga kita selalu sehat, tetap semangat dan tetap mendukung tim kebanggaan kita. Tentunya dengan juga menyaksikan channel Hayden Fans dengan beberapa ulasan dari kita, tentu secara suka-suka, menarik, unik dan sopan. Sekian dulu. Dan kita akhiri dengan salam Hayden Fans. Ciao. Siap. 6:30 dulu ya, jam 6. Bapak bukan sempat berawal santai.